Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Nah, untuk kali ini saya akan bahas standar kompetensi lulusan pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Nah, di standar kompetensi lulusan ini ada 4 dimensi. Yang pertama dimensi sikap. Nah, standar kelulusan sekolah dasar ini yang pertama tuh harus memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani maupun rohani. Nah, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa dan negara. Sedangkan standar kompetensi lulusan di sekolah menengah pertama itu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap yang beriman juga, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, sehat jasmani maupun rohani. Nah, sesuai dengan perkembangannya tadi juga kurang lebih sama dengan yang sekolah dasar, yaitu di mana harus sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa maupun negara, dan kawasan regional. Nah, kemudian yaitu yang kedua, dimensi pengetahuan, di mana standar kompetensi lulusan sekolah dasar itu harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua teknologi, yang ketiga seni, dan yang terakhir adalah budaya. Nah, dalam kaitan semua itu harus mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Sedangkan standar kompetensi lulusan untuk sekolah menengah pertama itu kurang lebih sama dengan yang sekolah dasar. Tetapi dalam mengaitkan pengetahuan yang mencakup 4 poin tadi itu, harus dalam konteks diri sendiri juga, keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa, negara, dan kawasan regional. Nah, tadi udah mencakup 4, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Kemudian kita bahas kan istilah pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, di faktual ini, pada tingkat sekolah dasar, pengetahuan dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi tadi, masyarakat dan lingkungan alam sekitar. Sedangkan kalau yang SMP, sekolah menengah pertama, itu spesifik tingkat sederhananya itu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Tapi ada tambahan yaitu kawasan regional. Nah, kalau konseptual itu terkait dengan diri sendiri untuk yang sekolah dasar, sedangkan untuk yang SMP itu dia lebih mencakup spesifik lagi seperti pengetahuan teknis, teknologi, seni, dan budaya juga. Kalau yang standar kompetensi lulusan SMP pada aspek konseptual. Kemudian prosedural. Yang prosedural ini kurang lebihnya sama, di mana pada tingkat sekolah dasar harus tahu tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan lingkungan alam sekitar. Dan pada tingkat sekolah menengah pertama kurang lebihnya juga harus sama, di mana harus terkait dengan masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Nah, untuk metakognitifnya juga kurang lebih sama, SD sama SMP, tetapi ada beberapa ciri yang berbeda. Misal pada sekolah dasar, ini tuh harus menterkaitkan dengan seni dan budaya, lingkungan alam sekitar, bangsa, negara. Sedangkan pada tingkat sekolah menengah pertama itu selain masyarakat dan lingkungan alamnya bangsa dan negara, juga ada kawasan regional. Nah, kemudian untuk dimensi keterampilan. Nah, di dimensi keterampilan ini ada memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. Yang pertama kreatif, yang kedua produktif, yang ketiga kritis, keempat mandiri, 5 kolaboratif, dan 6 komunikatif. Nah, melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Nah, sedangkan untuk standar kompetensi lulusan di sekolah menengah pertama itu kurang lebihnya sama juga untuk yang di sekolah dasar. Tapi pendekatan ilmiahnya itu sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri.
Nah, gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan itu sebenarnya intinya harus memperhatikan yang pertama perkembangan psikologis anak. Karena kalau kita nggak tahu perkembangan psikologis anak itu, kita nggak tahu apakah anak itu benar-benar bisa memahami dalam suatu pembelajaran. Kemudian lingkup dan kedalaman. Artinya kita juga harus melihat berbagai aspek anak tersebut, bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan temannya ketika dia dalam kelas, berdiskusi bagaimana sama temannya, kemudian berkesinambungan antara anak tersebut memahami suatu pelajaran, dia juga memahami intinya dia bisa menerapkan di lingkungan sekitarnya juga, tidak hanya mengerti pelajaran tersebut. Kemudian fungsi satuan pendidikan dan lingkungan tadi itu juga sangat penting. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, yang berikutnya adalah mengenai standar isi pada tingkatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jadi, standar isi ini merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, di sini standar isi itu dibahas di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016. Nah, jadi ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik itu harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang dirumuskan dalam standar isi ini untuk setiap mata pelajaran. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, ditetapkan bahwa standar isi ini adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, menurut Solo Taksonomi, sebenarnya itu ada 5 tahap yang dilalui oleh peserta didik untuk menguasai suatu pengetahuan, yaitu tahap prestruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak yang diperluas. Nah, kelima tahap ini dapat disederhanakan lagi menjadi 3 tahap, yaitu surface knowledge, deep knowledge, dan conceptual atau constructed knowledge. Nah, di sini tingkat pendidikan dasar itu untuk sekolah dasar ada pada tahap surface knowledge, dan untuk sekolah menengah pertama itu pada tahap deep knowledge. Nah, jadi kompetensi yang bersifat generik itu sendiri terdiri ada 4 dimensi yang mempresentasikan dalam segi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang selanjutnya disebut kompetensi inti. Nah, setiap tingkat kompetensi ini berimplikasi terhadap tuntutan proses pembelajaran dan penilaian. Penjabaran tingkat kompetensi lebih lanjut pada setiap jenjang pendidikan sesuai pencapaiannya pada tiap kelas dan dilakukan oleh pihak pengembang kurikulum. Nah, tingkat kompetensi yang berbeda menuntut pembelajaran dan penilaian dengan fokus dan penekanan yang berbeda pula. Jadi semakin tinggi tingkat kompetensi, semakin kompleks intensitas pengalaman belajar peserta didik dan proses pembelajaran serta penilaiannya. Nah, ini merupakan rangkuman dari saya mengenai perbedaan kompetensi inti yang ada pada tingkatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Di sini ada 4 kompetensi, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, dan pengetahuan, lalu ada juga keterampilan. Nah, kalau dari segi kompetensi inti sikap spiritual di sekolah dasar itu dia itu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan di SMP menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Nah, sedangkan untuk sikap sosial pada pada SD, yang pertama itu menunjukkan perilaku seperti jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga maupun di negara. Lalu kalau yang di SMP itu
Sikap sosialnya itu ditunjukkan dengan menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, dan kawasan regional. Nah, berikutnya adalah aspek pengetahuan untuk SD. Yang pertama adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Sedangkan kalau yang di SMP itu di sini aspek kompetensi inti pengetahuannya itu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Nah, sedangkan yang aspek terakhir atau kompetensi terakhir mengenai keterampilan. Nah, untuk SD sekolah dasar itu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kalau sedangkan untuk yang SMP, atau sekolah menengah pertama itu ditunjukkan dengan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang PIP. Baik, kita lanjutkan. Saya Rini Nurlawi Alfari. Di sini saya akan menjelaskan standar proses pada SD dan SMP. Nah, ada standar proses. Sebelum kita membahas tentang standar proses di SD SMP, kita harus tahu standar proses itu apa. Nah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, tadi saudari Tifa kan sudah menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan. Nah, standar proses ini itu adalah standar untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah dijelaskan oleh saudari Tifa. Nah, proses pembelajaran pada satuan pendidikan itu diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, selanjutnya, karakteristik proses pembelajaran menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Jadi, karakteristik proses pembelajaran itu disesuaikan dengan karakteristik kompetensi pada siswa. Nah, pada SD, proses pembelajarannya itu menggunakan tematik terpadu. Kemudian untuk proses pembelajaran di SMP itu disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang mulai memperkenalkan mata pelajaran dengan mempertahankan tematik terpadu pada IPA dan IPS. Jadi pada saat SD proses pembelajarannya itu adalah tematik terpadu karena disesuaikan dengan kompetensi siswa di SD tersebut. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, standar proses itu mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa standar proses itu adalah standar untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, standar proses ini itu mencakup dari kita proses pembelajaran gimana, pelaksanaannya, penilaiannya, sampai pengawasan di pembelajaran tersebut. Nah, pada SD dan SMP itu terdapat perbedaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari cakupan standar proses. Yang pertama itu dari perencanaan. Di perencanaan itu kan pasti kita membuat suatu silabus dan RPP. Nah, perbedaan dari sekolah dasar dan SMP yaitu pada SD, pada silabus itu tidak dicantumkan mata pelajaran, tetapi dicantumkan tema. Nah, sudah saya jelaskan bahwa pada standar proses SD itu karakteristik pembelajarannya adalah tematik terpadu. Jadi, tidak dijelaskan secara
mata pelajaran. Jadi silabusnya itu dicantumkan per tema. Jadi tema 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian pada SMP baru dicantumkan mata pelajaran kayak IPA, IPS, matematika, dan bahasa dan sebagainya. Kemudian pada RPP. Di sini perbedaan pada SD dan SMP itu terdapat pada kompetensinya. Selain kompetensinya juga terdapat alokasi waktu. Nah, pada SD itu 30 menit, sedangkan pada SMP itu 40 menit. Kita kan tahu bahwa RPP itu kan terdapat beberapa komponen. Ketika mata pelajarannya sudah berbeda, berarti kan kompetensinya juga berbeda kan. Kompetensi inti berbeda, kompetensi dasar, indikatornya juga berbeda antara SD dan SMP. Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran itu kan kita menyesuaikan alokasi waktu. Pada RPP, alokasi waktu SD itu hanya 30 menit, sedangkan SMP 40 menit. Kemudian pelaksanaan pembelajaran. Jadi, pada pelaksanaan pembelajaran, pada indikatornya itu jumlah rombongan belajarnya pada SD itu 20. Jadi 624 itu 6 kelas dan 24. Jadi satu kelas 24. Kemudian pada SMP itu 3 kelas 7, 8, 9 dengan satu kelas itu 33. Kemudian jumlah maksimumnya itu 28, sedangkan SMP itu 32. Nah, jadi standar proses SD SMP itu berbeda, disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Nah, kita bisa menganut pada karakteristik peserta didik di teori Piaget. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Dwi Agustin Nurul Hidayah akan menjelaskan mengenai standar penilaian sekolah dasar. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan penilaian terhadap perilaku proses peserta didik dalam proses pembelajaran kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Penilaian sikap ini dilakukan oleh dua, yaitu utama dan penunjang. Penilaian sikap utama yaitu penilaian yang dilakukan oleh guru dengan cara observasi, baik dilakukan oleh guru kelas maupun oleh guru mata pelajaran, dalam hal ini guru agama dan guru PJUK. Nah, selanjutnya penilaian penunjang adalah penilaian yang dilakukan oleh siswa, yaitu penilaian diri dan penilaian antar teman. Penilaian oleh guru dilakukan pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran, dan penilaian oleh siswa dilakukan untuk mengkonfirmasi apakah sikap yang dinilai oleh guru sudah benar atau belum dan sebagai informasi tambahan. Selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian dengan pengukuran penguasaan peserta didik mengenai pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Nah, penilaian pengetahuan ini ada 3 jenis, yaitu penilaian tulis, lisan, dan penugasan. Penilaian tulis mengukur capaian pembelajaran dengan cara pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian atau melengkapi, dan uraian. Sedangkan penilaian lisan dilakukan dengan kuis, tanya jawab, dan sebagainya. Dan penugasan dilakukan dengan daftar tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah, di luar sekolah, dan di rumah. Selanjutnya yaitu penilaian keterampilan, mengidentifikasi karakteristik kompetensi dasar aspek keterampilan untuk menentukan teknik penilaian yang sesuai. Nah, penilaian keterampilan bertujuan untuk mengetahui penguasaan pengetahuan peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Penilaian keterampilan ini ada 3, yaitu kinerja, proyek, dan foto portofolio. Penilaian kinerja mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan atau hasil merupakan produknya, dan proyek merupakan penilaian untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu tertentu. Sedangkan penilaian dengan portofolio yaitu rekaman penilaian autentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik, di mana sekarang ini penilaian autentik merupakan penilaian yang sangat dicanangkan untuk kurikulum 2013. Nah, sebagai penilaian itu selalu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan. Bagaimana perencanaan
membuat penilaian itu sendiri, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana cara kita mengolah data hasil penilaian. Nah, yang pertama yaitu penilaian sikap. Nah, dalam penilaian sikap yaitu ada tahap perencanaan, yaitu merencanakan aspek apa saja yang akan dinilai oleh guru dan membuat instrumen penilaian. Lalu pelaksanaan, yaitu pengamatan terhadap perilaku peserta didik, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi. Yang selanjutnya, data hasil penilaian tersebut dibahas minimal 2 kali dalam 1 semester dan akan menghasilkan deskripsi nilai sikap peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan pada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, pada penilaian pengetahuan dan keterampilan itu agak sedikit berbeda dengan penilaian sikap. Pada tahap perencanaannya ada pemetaan KD dari KI 3 dan KI 4, di mana pada sekolah dasar itu menggunakan tematik, sehingga KD-KD di dalam tematik itu harus dipetakan terlebih dahulu, masuk dalam mata pelajaran yang apa, masuk dalam mata pelajaran KD berapa. Nah, itu perlu dipetakan. Lalu penetapan KKM. Nah, ketika kita sudah memetakan KD dari KI 3 dan KI 4 dalam tematik, kita menetapkan KKM setiap KD itu seperti apa. Lalu kita bisa menetapkan, oh berarti KKM mata pelajaran ini adalah sekian. Lalu perencanaan bentuk dan teknik penilaian seperti tadi, teknik penilaiannya menggunakan apa, instrumennya bagaimana, dan bentuknya bagaimana. Nah, pelaksanaannya dalam pengetahuan dan keterampilan ini terdapat tes tulis, kinerja, dan proyek. Nah, tes tulis ini terdapat kisi-kisi, soal, dan pelaksanaan penilaian. Seperti kita ketahui biasanya kalau kita misalnya sebelum mau ujian, kita akan punya kisi-kisi. Oh, kisi-kisi soal ulangan harian seperti apa, lalu soalnya bagaimana, lalu pelaksanaannya bagaimana, itu sudah dirancang dalam perancangan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Lalu selanjutnya yaitu kinerja. Nah, kinerja ini lebih tepat untuk menilai pengetahuan dan keterampilan siswa, yaitu untuk kerja dan produk. Instrumen penilaiannya bagaimana? Lalu adalah proyek. Proyek itu instrumen penilaiannya bagaimana? Nah, selanjutnya yaitu pengolahan. Pengolahan di sini bagaimana hasil dari seluruh nilai siswa diolah untuk dianalisis apa yang harus dilakukan oleh peserta didik selanjutnya. Nah, ini adalah uraian bagaimana sih perencanaan dalam penilaian pengetahuan. Nah, yang pertama tadi kan ada pemetaan kompetensi. Nah, pemetaan kompetensi dasar ini digunakan sebagai dasar perancangan kegiatan penilaian, baik yang bersifat harian, per tema, ataupun per semester. Nah, maksudnya per tema ini, dalam SD itu kan ada tema 1, tema 2, tema 3 yang itu tidak ditempuh, yang itu sudah direncanakan. Tema 1 itu akan ditempuh seberapa lama. Nah, seperti itu. Di sini ada mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Pada kompetensi dasar 3.2 itu ternyata masuk dalam tema 1, subtema 1. Nah, penggolongan ini atau pemetaan ini disebut dengan pemetaan kompetensi dasar berdasarkan subtemanya. Nah, ini merupakan pemetaan kompetensi dasar berdasarkan subtemanya, yaitu PPKN tadi 4.1 itu masuk dalam subtema 1. Subtema 1, tema 1, subtema 1. Lalu ada apa lagi di dalam tema 1? Ada di subtema 4, yaitu mengenai KD 4.3 dan 4.4. Begitu seterusnya. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu penentuan KKM. Tadi kan setelah pemetaan KD ada ditentukan KKM-nya berapa sih? Nah, fungsinya KKM itu apa? Yaitu sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian, sehingga peserta didik itu sudah disiapkan. Mereka tahu, oh aku harus mencapai minimal nilai demikian, sehingga peserta didik terpacu dalam belajar.
Kemudian sebagai bagian komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan satuan pendidik dengan masyarakat. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana KKM ini nanti akan disosialisasikan dengan masyarakat. Nah, masyarakat ini adalah masyarakat sekolah, contohnya adalah wali murid. Nah, yang terakhir, fungsi KKM itu merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Nah, langkah penetapan KKM ini gimana sih? Yang perlu kita ketahui, KKM itu ditetapkan oleh guru mata pelajaran atau kelompok guru mata pelajaran yang disahkan oleh kepala sekolah. Nah, itu langkah-langkahnya menetapkan itu bagaimana sih? Yang pertama adalah pertimbangan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake. Kompleksitas itu adalah tingkat kesusahan atau tingkat kesukaran dari mata pelajaran itu sendiri. Daya dukung ini termasuk bagaimana fasilitas, bagaimana keadaan sekolahnya. Intake ini adalah bagaimana keadaan siswanya. Lalu hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Nah, dengan adanya penetapan ini, guru harus membuat model pembelajaran atau pembelajaran yang mendorong siswa untuk mampu mencapai KKM ini, minimal mencapai KKM. Yang selanjutnya yaitu KKM yang ditetapkan atau disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa KKM ini akan disosialisasikan karena KKM ini perlu diketahui oleh peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Selanjutnya, KKM itu dicantumkan dalam lembar hasil belajar atau dalam kita ketahui itu raport pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Nah, ini adalah kriteria ketuntasan minimal contoh dari KKM. Nah, pertama adalah kompleksitasnya. Itu bagaimana sih? Ternyata di pelajaran PPKN ini adalah kompleksitasnya setiap KD itu 80. Nah, di dalam penetapan ini setiap KD itu bisa berbeda tergantung dengan kompleksitasnya. Jadi misalnya KD 3.1, ini kan kebetulan KD 3.1 sampai 4.4 sama semua. Nah, 3.1 misalnya memiliki kompleksitas yang lebih susah, lebih tinggi dibandingkan 4.3, maka dia itu akan mempunyai nilai yang berbeda antara 3.1 dan 4.3, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu intake atau karakteristik peserta didik. Peserta didik ini mampu untuk mencapai berapa, itu perlu direncanakan. Misalnya kita sudah tahu, rata-rata peserta didik itu mampu untuk mencapai nilai 75, itu bisa direncanakan. Lalu kondisi satuan pendidikan atau di sini adalah daya dukung atau sekolahnya. Misalnya sekolah kita tidak punya LCD, jadi kita tidak bisa mencapai KKM yang lebih tinggi daripada sekolah lainnya. Oleh karena itu kita juga harus menetapkan berapa KKM yang bisa kita capai dengan fasilitas yang ada di sekolah. Selanjutnya, setelah semuanya sudah kita tetapkan, maka kita bisa menetapkan berapa KKM per KD dari semua rata-rata itu. Bisa dipahami kan dari sini? Nah, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu perancangan, bentuk, dan teknik penilaian pada penilaian pengetahuan dan keterampilan menggunakan penilaian tes, yaitu soal dan non-tes menggunakan daftar cek atau rubrik. Seperti tadi kan ada penilaian tes dan non-tes. Nah, penilaian non-tes itu kan tadi ada penilaian kinerja, ada penilaian proyek, itu digunakan daftar cek atau rubrik. Sedangkan pelaksanaan pada penilaian pengetahuan dan keterampilan ini bagaimana? Yaitu kalau pengetahuan dengan tes tulis, tes lisan maupun penugasan. Nah, penilaian tes ini dilaksanakan seperti pada penilaian harian, tengah semester, dan akhir semester. Sedangkan pada penilaian keterampilan yaitu menggunakan keterampilan kinerja proyek dan portofolio.
Selanjutnya yaitu setelah semuanya sudah diperoleh, setelah dilaksanakan, maka data hasil nilai siswa itu perlu diolah. Nah, pengolahan itu dilakukan untuk menganalisis berbagai nilai yang sudah terkumpul untuk mengetahui perkembangan capaian kompetensi peserta didik dan digunakan untuk menentukan tindakan yang dilakukan peserta didik selanjutnya. Langkah pengolahan nilai capaian kompetensi peserta didik yaitu yang pertama, nilai penilaian harian merupakan catatan nilai pada setiap KD, digunakan untuk pertimbangan kegiatan remedial atau pengayaan. Jadi, nilai harian itu merupakan nilai dari setiap KD siswa yang digunakan untuk pertimbangan apakah siswa ini perlu remedi atau perlu pengayaan, seperti itu. Lalu, nilai penilaian setengah semester atau PTS merupakan nilai setiap KD pengetahuan dan keterampilan per mata pelajaran. Nah, di nilai per tengah semester ini bisa dilakukan dua, sehingga tidak hanya nilai pengetahuan saja, tetapi juga sebagai nilai pengetahuan dan keterampilan dari setiap KD-nya. Nilai akhir semester merupakan nilai setiap KD pengetahuan dan keterampilan per mata pelajaran, hampir sama dengan nilai penilaian tengah semester, cuman ini pelaksanaannya berbeda. Nah, nilai akhir semester itu berbeda dengan nilai penilaian akhir semester, karena nilai akhir semester ini diperoleh dari penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian semester pada KD per mata pelajaran. Nah, semua tadi kan ada UH atau PH, sekarang namanya PH, PTS, dan PAS, itu akan diakumulasikan menjadi nilai akhir semester. Lalu nilai akhir semester itu nanti kita akan mendapatkan predikat, diperoleh dari hasil nilai akhir masing-masing muatan mata pelajaran sebelum dideskripsikan pada rapot. Ini yang dimaksud predikat adalah bagaimana siswa ini mengajarkan memahami mata pelajaran tersebut sehingga siswa itu mampu dikatakan baik atau tidaknya, itu predikatnya. Nah, setelah itu dideskripsikan. Seperti kita bisa lihat biasanya pada raport, selain ada angka, itu juga dideskripsikan berdasarkan capaian tertinggi dan terendah dari peserta didik pada setiap KD. Misalnya, peserta didik itu baik dalam KD 3.1, namun masih kurang dalam KD 4.3. Nah, itu juga harus dicantumkan. Materi selanjutnya yaitu tentang standar penilaian sekolah menengah pertama atau standar penilaian pada SMP. Nah, pada bab 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, pasal 2 berbunyi, penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Sedangkan pada pasal 3 berbunyi penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, yang pertama yaitu kriteria ketuntasan minimum atau KKM, remedial dan pengayaan. Nah, apa yang dimaksud dengan KKM? KKM ini merupakan kriteria ketuntasan minimum belajar yang harus dicapai oleh siswa dan ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada SKL atau standar kompetensi lulusan. Jadi KKM ini ditentukan oleh sekolah itu sendiri dan tiap sekolah mungkin saja itu memiliki KKM yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara menentukan KKM? Tadi sudah dijelaskan. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan kembali mengenai model KKM pada SMP. Jadi ada dua model pada SMP, yaitu yang pertama lebih dari 1 KKM dan yang kedua hanya menggunakan 1 KKM. Nah, maksud dari lebih dari 1 KKM ini berarti dalam satu satuan pendidikan itu terdapat banyak KKM. Misalnya pada setiap mata pelajaran itu berbeda-beda KKM-nya. Contohnya ada KKM IPA 65, kemudian KKM Matematika 60. Jadi setiap mata pelajaran itu memiliki perbedaan KKM. Nah, namun ada juga pengelompokan berdasarkan kelompok mata pelajaran. Misalnya, kelompok MIPA yang terdiri dari Matematika dan IPA itu memiliki KKM 70. Kemudian kelompok bahasa yang terdiri dari Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
itu memiliki KKM 75, atau kelompok sosial yang terdiri dari IPS dan PPKN itu memiliki KKM 80 dan seterusnya. Jadi ada yang masing-masing mata pelajaran itu berbeda, ada yang setiap kelompok mata pelajaran itu berbeda. Itu jika satuan pendidikan tersebut menggunakan lebih dari 1 KKM. Namun ada juga satuan pendidikan yang menggunakan hanya 1 KKM. Jadi KKM itu berlaku untuk semua mata pelajaran. Nah, bagaimana cara memilihnya? Jadi tetap satuan pendidikan harus menentukan KKM setiap mata pelajaran terlebih dahulu. Kemudian untuk menjadikan KKM itu sebagai mengumumkan semua mata pelajaran, yaitu dengan memilih KKM, bisa memilih KKM yang terendah atau memilih KKM rata-rata. Jadi KKM setiap mata pelajaran itu di rata-rata sehingga menjadi KKM untuk satu satuan pendidikan tersebut, atau dengan menggunakan modus dari seluruh KKM mata pelajaran. Nah, kemudian bagaimana jika pada suatu pembelajaran peserta didik itu belum mencapai KKM? Itu artinya peserta didik tersebut belum tuntas. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka peserta didik wajib mengikuti program remedial, yaitu dengan cara ada 3 alternatif yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu peserta didik diberi nilai sesuai dengan capaian yang diperoleh setelah mengikuti remedial. Misalkan awalnya dia mendapat nilai 50. Nah, setelah remedial dia mendapatkan nilai 80. Nah, guru dapat memberi nilai akhir itu 80. Nah, lalu bagaimana dengan siswa yang sudah tuntas tapi dia tidak mengikuti remedial? Nah, akhirnya dia nanti akan tertinggal dengan nilai siswa yang mengikuti remedial. Nah, jadi di sini guru itu harus memberi kesempatan yang sama terhadap semua siswanya. Jadi meskipun dia itu seharusnya tidak mengikuti remedial ataupun dia seharusnya mengikuti remedial, semua bisa meratakan mengulang atau mengikuti remedial, sehingga nanti akan didapatkan hasil akhir yang berbeda-beda atau hasil akhir yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Kemudian alternatif yang kedua, ada peserta didik diberi nilai dengan cara merata-rata antara nilai capaian awal dan capaian akhir, yaitu dengan menjumlahkan nilai yang sebelumnya dia dapat sebelum remedial dan nilai sesudah remedial, seperti itu. Untuk alternatif yang ketiga, yaitu peserta didik diberi nilai sama dengan KKM yang ditetapkan oleh sekolah untuk suatu mata pelajaran, meskipun nilai yang dicapai melampaui KKM. Jadi misalkan KKM pada sekolah tersebut 70, sedangkan ketika dia melakukan remedial dan dia mendapat nilai 90, maka guru tetap memberi nilai 70 karena guru berdasarkan pada memberi nilai yang sama dengan KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Jadi pemberian nilai pada program remedial ini diserahkan sepenuhnya kepada guru, kepada satuan pendidikan, entah yang mana yang tidak dilakukan oleh guru, seperti itu. Yang jelas, bagaimana kriteria penilaiannya ini disampaikan ke siswa, sehingga siswa tahu bagaimana cara guru untuk melakukan penilaian remedial. Selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan apa saja yang harus dinilai itu sama semua, yaitu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognisi. Nah, pengetahuan faktual bisa dilihat pada tabel, yaitu ada elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta didik untuk mempelajari suatu ilmu atau menyelesaikan masalah di dalamnya. Misalnya di situ contohnya ada kosakata teknis, simbol, musik, legenda peta, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Kemudian pengetahuan konseptual berarti hubungan-hubungan antar elemen dalam struktur besar yang memungkinkan elemennya berfungsi secara bersama-sama. Yaitu ada pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, ada tentang prinsip dan generalisasi, ada tentang teori, model, dan struktur. Kemudian dilanjutkan dengan pengetahuan prosedural, yaitu tentang bagaimana cara melakukan sesuatu atau mempraktekkan metode-metode penelitian. Nah, untuk yang keempat ada pengetahuan metakognisi,
Yaitu merupakan kesadaran seseorang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya sendiri, dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih penilaian pengetahuan itu? Yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang merupakan kombinasi proses kognitif, ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mengkreasi dari pengetahuan faktual, konseptual, dan juga prosedural, serta metakognisi. Nah, misalnya di sini ada contoh penilaian pengetahuan selama 1 semester. Nah, bisa dilihat itu dimisalkan dalam satu mata pelajaran ada 8 KD yang harus diselesaikan. Sehingga KD 3.1, KD 3.2 setelah selesai diajarkan, maka guru akan melakukan PH atau penilaian harian yang pertama, kemudian dilakukan KD 3.3, kemudian dilakukan penilaian harian kedua, dilanjutkan KD 3.4, KD 3.5, dan akhirnya dilakukan penilaian harian ketiga. Nah, setelah itu ada PTS atau penilaian tengah semester, yaitu yang mencakup semua KD 3.1 sampai KD 3.5. Begitu seterusnya sampai PH 6 atau penilaian harian 6, dan yang terakhir yaitu tentang PAS atau penilaian akhir semester. Dan semua ini mengukur 4 pengetahuan itu tadi. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Dapat dilihat ada praktik, ada produk, proyek, portofolio, dan juga teknik lain. Saya ambil misalnya yang sering dilakukan yaitu praktik, di mana praktik itu berfungsi untuk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Nah, semua teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik pada KD KI keempat. Saya lanjutkan yaitu tentang penilaian sikap. Nah, jadi penilaian sikap itu ditujukan untuk mengetahui capaian atau perkembangan sikap peserta didik dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku siswa. Nah, ini disesuaikan dengan butir-butir nilai sikap dari KI 1, KI 2, dan nilai-nilai lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, misalnya di sini ada teknik penilaian sikap dengan menggunakan observasi, yaitu menggunakan lembar observasi terbuka pada tabel 1 dan juga tertutup pada tabel 2. Nah, maksudnya tertutup ini bagaimana? Jika menggunakan lembar observasi tertutup, berarti sudah ada pertanyaan-pertanyaan dan observer itu hanya tinggal mencentang apakah dilakukan oleh siswa atau tidak dilakukan oleh siswa. Nah, namun jika menggunakan lembar observasi terbuka, berarti kejadian unik apa yang dialami oleh siswa itu langsung ditulis oleh observer. Jadi tidak ada kriteria khusus atau pertanyaan khusus yang harus diamati oleh observer. Nah, adapun skema penilaian sikap. Penilaian sikap itu ada dua, yaitu ada yang utama dan ada yang penunjang. Nah, utama itu bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran selama 1 semester, dan juga dilakukan oleh wali kelas, dan juga dilakukan oleh guru BK selama 1 semester. Jadi di SMP ada guru BK yang membedakan dengan SD yang belum ada peran guru BK dalam melakukan penilaian sikap. Nah, yang dilakukan oleh guru mata pelajaran selama 1 semester yaitu mengamati bagaimana siswa tersebut selama proses pembelajaran atau di luar proses pembelajaran, bagaimana keterampilan sikapnya dan juga pengembangan sikap sosialnya. Ada itu sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh satu guru tersebut. Nah, namun observasi oleh wali kelas dan guru BK selama 1 semester itu dilakukan di luar jam pembelajaran, karena tidak semua wali kelas juga mengampu suatu mata pelajaran pada kelas tersebut, dan juga guru BK tidak selalu ada pada setiap pelajaran. Nah, itu dilakukan di luar pembelajaran untuk menilai bagaimanakah sikap sosial siswa. Kemudian ada penilaian penunjang. Jadi penilaian penunjang ini yang menunjang bagaimana penilaian sikap yang dilakukan oleh guru, dilakukan oleh teman, dan biasanya dilakukan pada saat pembelajaran, dan sekurang-kurangnya
1 kali dalam 1 semester, yaitu menjelang akhir semester. Nah, dapat dilihat ada contoh jurnal pengembangan sikap sosial oleh wali kelas dan guru BK. Di situ ditulis tanggal, nama, catatan perilaku, butir sikap, dan juga tindak lanjut, yaitu untuk mengetahui apakah siswa Andreas menolong orang lanjut usia untuk menyeberang jalan di depan sekolah. Nah, bagaimanakah tindak lanjutnya? Apakah hal tersebut baik dan harus diteruskan, ataupun harus dapat dibina lagi oleh guru, seperti itu. Jadi, semua siswa itu ada catatan perilakunya untuk penilaian sikap di SMP. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik siswa SD dan SMP dihubungkan dengan standarnya yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak usia sekolah dasar, yakni senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Jadi di sini tuh siswa SD itu suka eksplorasi dan merasakannya itu secara langsung. Nah, oleh karena itu, guru itu hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan dan memungkinkan siswa itu berpindah atau bergerak dan bekerja dalam kelompok. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang SKL di sekolah dasar. SKL pada kurikulum 2013 ini itu mencakup 3, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang mana SKL itu untuk semua mata pelajaran pada semua kelas pada jenjang tertentu itu sama. Nah, yang pertama itu sikap. Nah, sikap ini berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang kedua ini pengetahuan. Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan. Jadi hanya sampai konseptual saja, faktual dan konseptual saja. Ya, sedangkan keterampilannya itu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif, kreatif, dalam ranah konkret dan abstrak sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya atau ditugaskan oleh gurunya. Nah, selanjutnya yakni standar proses. Standar proses pada pendidikan terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 pada tahun 2007. Yang mana standar proses ini itu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, pertama ini di sini itu adanya pada silabus itu tidak dicantumkan mata pelajaran, tetapi dicantumkan tema pada setiap buku. Nah, di SD atau sekolah dasar ini itu pada kelas 1 sampai 3 itu menggunakan pembelajaran atau pendekatan tematik yang mana tidak ada mata pelajaran seperti IPA, bahasa Indonesia dan lain sebagainya, jadinya tematik yang mencakup seperti tema gitu. Sedangkan pada kelas 4 sampai 6 itu adanya mata pelajaran dengan alokasi waktu 36 pelajaran, sedangkan pada kelas 1 sampai 3 itu tadi alokasi waktunya itu 26, 27 dan 28 jam pelajaran. Nah, alokasi pada sekolah dasar ini tuh alokasi waktunya itu mata pelajarannya itu satu jam mata pelajaran 35 menit, sedangkan jumlah rombongan belajar atau satu kelas itu mencakup antara 6 sampai 24 siswa dengan maksimum jumlahnya itu 28 siswa. Nah, selanjutnya ini standar isi pada siswa sekolah dasar. Nah, standar isi di sini isi kurikulum berguna dalam memuaskan minat dan keinginan tahuan siswa, karena pada sekolah dasar ini siswa-siswa itu sangat ingin mengeksplorasi lingkungan sekitarnya seperti sekolahan dan rumah. Nah, pembelajaran kurikulum 2013 di sini itu menggunakan buku berbasis kegiatan atau activity based yang ditulis secara terpadu, yang disebut tadi tematik terpadu, yang mana adanya tema-tema setiap satu bukunya dan mengandung sub-sub tema. Nah, mengedepankan pengalaman personal melalui proses mengamati, menanya, menalar, dan mencoba untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Selain itu, membiasakan peserta didik untuk bekerja sama dalam collaborative learning. Nah, satu buku tema yang tadi itu berisikan beberapa sub tema dan memuat berbagai mata pelajaran yang terkandung dari IPA, bahasa Indonesia, matematika, dan lain sebagainya. Nah, setiap tingkatan kelas itu menempuh 6 sampai 9 tema. Selanjutnya yakni standar penilaiannya.
Standar penilaian ini merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan penilaian terhadap siswanya. Teknik penilaian sikap dilakukan oleh guru kelas, karena pada SD itu terdapat guru kelas, guru muatan, pelajaran agama, dan PJOK, serta pembina ekstrakurikuler. Dan pengukuran penguasaan peserta didik itu mengenai pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam berbagai kegiatan proses berpikir dan deskripsi. Yang ketiga yakni penilaian pengetahuan menggunakan angka dengan capaian 0 sampai 100. Jadi penilaian pada tes di siswa itu menggunakan angka 0 sampai 100. Misalnya yakni siswa sekolah menengah pertama. Di sini karakteristik dari siswa SMP itu usia peserta didik SMP itu berkisar antara 13 sampai 15 tahun dan masuk pada kelompok masa remaja awal. Dan masa remaja awal adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek dan fungsinya. Yang pertama itu biasanya siswa SMP itu reaksi dan ekspresi emosi itu masih labil. Yang kedua itu mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosialnya. Ya, selanjutnya yakni standar kompetensi lulusan SKL pada SMP berdasarkan kurikulum 2013. Nah, yang pertama itu sikapnya itu yang di dalam SKL-nya itu berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi serta secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jadwal pergaulan dan keberadaannya. Jadi lebih luas daripada pada sekolah dasar tadi. Sedangkan pada pengetahuan itu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Yang ketiga yakni keterampilan, memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif serta kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari sekolah dan sumber sejenisnya. Jadi dibandingkan pada sekolah dasar tadi ini, pada siswa SMP itu lebih luas dan lebih mendalam dalam pemikiran dan keterampilan pembelajarannya. Misalnya yakni standar proses pendidikan pada SMP. Yang pertama itu pada silabus di SMP itu dicantumkan mata pelajaran karena di SMP sudah ada mata pelajaran sendiri dengan buku yang berbeda pada setiap mata pelajarannya. Terdapat jumlah sekitar 10 mata pelajaran pada SMP negeri dan bisa lebih pada SMP yang Islam seperti MTS dan sebagainya. Nah, alokasi waktunya itu pada 1 jam mata pelajaran di SMP itu 40 menit. Jumlah rombongan atau jumlah siswa pada satu kelas itu 3 sampai 33 siswa. Maaf ini salah, ini dengan maksimum 33. Yang kedua yang ketiga yakni karakteristik standar isi bagi siswa pada SMP. Nah, pada kurikulum 2013 itu terdapat 3 metode pembelajaran, yakni metode diskusi, metode simulasi, dan eksperimen. Jadi di SMP di sini itu sudah mengajarkan pembelajaran eksperimen. Yang mana itu pada mata pelajaran kelompok A itu merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat seperti IPA, IPS, dan lain sebagainya. Sedangkan pada pelajaran kelompok B itu merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal seperti bahasa daerah. Nah, untuk khusus pada madrasah sanawi yaitu struktur kurikulumnya itu dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh Kementerian Agama. Jadi ada tambahan mata pelajarannya di madrasah sanawiyah seperti fikih, Al-Quran, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas pendidikan kepramukaan yang mana itu wajib diikuti oleh semua siswa, usaha kesehatan sekolah, UKS, Palang Merah Remaja, PMR, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan pendidikannya. Ya, yang terakhir yakni standar penilaian diartikan proses pengumpulan data atau informasi. Nah, di sini penilaian sikapnya itu merupakan kegiatan untuk mengetahui perilaku spiritual dan sosial peserta didik. Nah, ini penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen lembar observasi, penilaian diri maupun penilaian antar teman. Nah, pengumpulan dan pengolahan informasi itu untuk mengukur proses dan hasil pencapaian peserta didik dalam penguasaan proses kognitif, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Menggunakan tes tulis. Tesnya itu bisa berupa tes tulis, tes lisan, dan pemberian tugas.
Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis contoh standar kompetensi lulusan, isi, standar proses, dan standar penilaian di SD dan SMP. Jadi di sini kita akan menganalisis perbedaan dari standar-standar tersebut di SD dan juga di SMP. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Jadi pada standar kompetensi lulusan ini itu perbedaan dari yang SD dan yang SMP adalah yang pertama, siswa dapat menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan anak-anak. Jadi karena di sini kita membahas kompetensi lulusan yang SD, maka di sini yang dinilai perkembangannya adalah sesuai dengan perkembangan usia mereka, yaitu usia anak-anak. Sementara kalau yang di SMP itu siswa dapat mengamalkan atau menerapkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangannya sebagai remaja. Karena di sini memang antara siswa SD dan juga siswa SMP itu berada pada fase pertumbuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, menggunakan kemampuan aturan-aturan sosial, keberagaman, pengenalan gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar. Jadi pada standar kompetensi lulusan SD itu menekankan pada praktik di lingkungan sekitarnya. Sementara pada standar kompetensi lulusan yang SMP itu mereka menggunakan aturan-aturan sosial, keberagaman, pengenalan gejala alam dan sosial di lingkungan yang lebih luas. Jadi tidak sekedar di lingkungan sekitarnya saja. Kemudian pada standar kompetensi lulusan SD, siswa itu dapat mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Sementara pada standar kompetensi lulusan SMP, siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri dengan kelebihan dan kekurangan yang ia miliki. Jadi pada yang standar kompetensi lulusan SD itu siswa fokus kepada dirinya sendiri, maksudnya kepada perkembangan dirinya sendiri. Sedangkan pada standar kompetensi lulusan yang SMP itu karena siswa sudah dianggap dapat mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri, maka siswa dituntut untuk bisa menunjukkan sikap percaya diri dengan apa kelebihan dan kekurangan yang ia miliki. Kemudian yang keempat, siswa dapat menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif dengan bimbingan guru atau pendidik, dan menunjukkan keterampilan dasar seperti menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Bedanya dengan yang di SMP, di SD ini dia menggunakan keterampilan dasarnya itu dengan bimbingan, sementara kalau yang di SMP itu dia menggunakan keterampilan dasarnya itu tanpa bimbingan dari guru. Kemudian yang kelima adalah menunjukkan kemampuan pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sementara kalau yang SMP menunjukkan kemampuan pemecahan masalah yang lebih kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Sementara yang di SMP itu mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif. Selanjutnya yaitu standar isi. Jadi di sini perbedaannya standar isi itu kita bagi menjadi dua sektor. Ada yang kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum serta beban belajar. Bisa dilihat di sini standar isi di sekolah dasar itu perbedaannya adalah kalau di sekolah dasar itu kurikulumnya terdiri dari mata pelajaran sejumlah 8. Sementara kalau yang di SMP itu mata pelajarannya itu terdiri dari 10 mata pelajaran, baik itu yang wajib, muatan lokal maupun pengembangan diri. Kemudian kalau yang di SD itu pembelajaran pada kelas 1 sampai kelas 3 itu digunakan pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 sampai kelas 6 itu menggunakan pendekatan mata pelajaran. Berbeda dengan yang di SD, kalau yang di SMP itu full menggunakan pendekatan mata pelajaran, bukan tematik. Sementara yang selanjutnya yaitu alokasi waktu 1 jam pembelajarannya. Kalau yang di SD itu adalah 35 menit, sedangkan kalau yang di SMP itu dia adalah 40 menit. Kemudian lanjut ke beban belajar. Pada standar isi di
sekolah dasar itu kegiatan tatap mukanya per jam pelajaran berlangsung selama 35 menit seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, sementara pada yang SMP itu selama 40 menit. Kemudian kalau yang di sekolah dasar, jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu itu sejumlah 29 sampai 32 jam pada kelas 1 sampai kelas 3, sedangkan kalau yang kelas 4 sampai kelas 6 itu adalah 34 jam pembelajaran. Sementara kalau yang di sekolah menengah pertama atau SMP, bedanya adalah jam tatap mukanya per minggu itu adalah 34 jam, sama seperti yang kelas 4 sampai kelas 6 tadi. Kemudian untuk waktu yang penugasan terstrukturnya itu berbeda juga. Kalau yang di SD itu penugasan terstrukturnya itu sejumlah maksimal 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka. Sedangkan kalau yang di SMP itu sejumlah 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap mukanya. Kemudian selanjutnya adalah standar proses. Jadi perbedaan antara pelaksanaan proses pembelajaran di SD dan SMP itu, di sekolah dasar jumlah maksimal peserta didik setiap rombelnya adalah 28, sedangkan di sekolah menengah pertama atau SMP itu sejumlah 32. Jadi di sini hanya berbeda pada jumlah maksimal peserta didik dari masing-masing kelas atau rombongan belajar. Kemudian yang terakhir adalah standar penilaian. Nah, pada standar penilaian ini itu tidak ditemukan perbedaan antara standar penilaian yang di SD maupun di SMP. Rinciannya sendiri berupa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah itu dilaksanakan berdasarkan SNP yang sudah berlaku secara nasional.